Jumpa kembali dalam Renungan FXTV, edisi 27 Juli 2020. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dalam hidup kita, kita pun juga terbuka akan setiap kehendak-Nya dan mohon terang Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas setiap anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan juga setiap anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup setiap hari, melalui setiap bakat, talenta, dan setiap pengalaman hidup kita masing-masing. Sehingga melalui talenta ataupun keberadaan kita sungguh-sungguh membawa kita juga untuk semakin hari semakin mampu untuk mengembangkan bagi kehidupan diri kami masing-masing dan juga bagi sesama kami di dalam mewartakan kerajaan Allah. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk bersyukur atas anugerah hidup kita dengan merenungkan sabda Tuhan tentang kerajaan surga, yaitu dengan perumpamaan biji sesawi dan ragi yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi, tentu saja barang yang sangat kecil ini, di mana biji sesawi dan ragi ini, bijinya sangat kecil dan lembut, namun mempunyai dampak yang sungguh luar biasa, yang sungguh-sungguh memberikan pengaruh untuk suatu proses perubahan yang sangat kuat. Biji sesawi ini sangat kecil, namun mampu akan menjadi tanaman yang sungguh-sungguh luar biasa besar dan sungguh-sungguh indah. Dan begitu juga ragi yang sangat kecil dan lembut ini, bila diaduk dengan tepung, akan berpengaruh dalam proses pembuatan kue, akan bisa mengembangkan. Kita sebagai orang beriman, tidak cukup hanya kita rajin pergi ke gereja, berdoa rosario, berdoa devosi yang lain, dan juga doa-doa yang setiap kali kita ungkapkan, yang setiap kali kita panjatkan. Namun, kita juga diajak untuk senantiasa mewujud nyatakan apa yang menjadi doa-doa kita, yaitu dengan sikap-sikap kita. Tentu saja ini tidak mudah. Ini diperlukan suatu proses dalam perjalanan iman kita. Bagaimana kita dalam penghayatan iman kita mewujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari, melalui tindakan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, baik dalam keluarga, dalam komunitas, dan juga dalam sesama kita. Di dalam mewujudkan atau dapat menghadirkan kerajaan Allah, tentu saja kita harus tidak dengan melakukan hal-hal yang besar. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sangat hebat. Namun bagaimana ketekunan dan kesetiaan kita dengan melalui perbuatan-perbuatan kita yang kecil, yang sangat sederhana, sungguh-sungguh dapat memberikan dampak bagi kehidupan kita yang sungguh-sungguh berguna bagi diri kita dan juga sesama kita.
Misalnya saja dalam kehidupan setiap hari, baik dalam keluarga kita, dalam diri sesama kita, dalam komunitas kita, apakah kita juga mau membantu, mau menolong sesama kita di saat mereka mengalami kesulitan, di saat mereka butuh bantuan dari kita. Apakah kita juga mau membuka diri untuk membantu, mengulurkan tangan bagi mereka sehingga mereka sungguh-sungguh mendapatkan apa yang menjadi harapan, mendapatkan suatu keringanan di saat mereka mengalami kesulitan itu. Apakah kita juga berani terbuka untuk mendengarkan mereka, memahami mereka, mengerti apa yang menjadi pengertian kita akan setiap pribadi-pribadi yang kita jumpai. Apakah kita juga membuka diri kita untuk menerima mereka dengan apa adanya, sehingga apa yang menjadi kehidupan, apa yang menjadi keberadaan kita sungguh-sungguh bisa menjadikan sumber kekuatan bagi mereka dan juga dapat saling meneguhkan iman kita, dapat saling menghadirkan kerajaan Allah melalui sesama kita, melalui kehadiran kita, dan juga kita mampu melihat kehadiran mereka juga. Dan bagaimanakah kita juga berani untuk melihat dan mendoakan apa yang menjadi kebutuhan mereka di saat mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka setiap hari. Marilah kita juga senantiasa bersyukur melalui segala bakat, talenta yang kita miliki. Kita pun juga diajak untuk mengembangkan sehingga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ini sungguh-sungguh dapat berguna bagi pelayanan kita dalam gereja kita. Misalnya saja ada pribadi-pribadi yang telah diberikan talenta Tuhan, misalnya dalam hal seni, misalnya main musik, organ, ataupun gitar, sehingga mereka ataupun diri kita berani untuk mengembangkan, untuk melayani Tuhan di dalam tugas-tugas kita, di saat misa maupun melalui doa-doa kita. Apakah hal itu kita juga mau melakukannya bagi pelayanan kita, sehingga hal-hal yang sederhana ini sungguh-sungguh membawa kita untuk menuju ke kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita setiap hari, di mana tidak hanya kita nikmati sendiri, namun orang lain pun juga bisa menikmati kerajaan Allah itu. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap hari senantiasa untuk mensyukuri akan segala rahmat-rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita menyadari bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, meskipun hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, namun kalau kita mau memproses diri kita, mau mengembangkan diri kita, tentunya ini akan berguna bagi kehidupan kita dan sesama kita, sehingga kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita setiap hari, yang memberikan kebahagiaan, kedamaian bagi diri kita dan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.